Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia diprediksi tumbuh dengan rata-rata sekitar 5% hingga 6% per tahun antara 2025 hingga 2030 menurut berbagai lembaga internasional seperti Asian Development Bank, World Bank, VWC, M6 dan Citigroup. Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan yang lebih ambisius hingga 8% dalam 5 tahun ke depan dengan fokus pengoptimalan sektor strategis dan hilirisasi industri. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi domestik yang menyumbang sekitar 57% dari PDB. Juga pertumbuhan kelas menengah yang diperkirakan mencapai 335 juta orang pada tahun 2030. Kemudian yaitu fokus kebijakan dan program prioritas. Pemerintah mencanangkan 17 program prioritas seperti swasembada pangan, energi, pengentasan kemiskinan, perbaikan sistem pendapatan negara, serta penguatan investasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK. Hilirisasi industri, terutama produk nikel dan manufaktur di KEK seperti Gresik, Kendal, dan Galang Batang menjadi kunci penciptaan nilai tambah dan daya saing global. Pada tahun 2024, KEK menyerap investasi sebesar 82,6 triliun dari tenaga kerja hampir 43.000 orang. Selanjutnya itu ada tantangan dan resiko ekonomi. Meski optimistis, tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik, volatilitas hingga komoditas, pelemahan ekonomi negara, mitra dagang utama seperti Cina atau Amerika Serikat, dan tekanan inflasi tetap menjadi risiko yang dapat menghambat pertumbuhan. Selain itu, tren penurunnya konsumsi di rumah tangga dan rendahnya kontribusi ekspor manufaktur juga menjadi perhatian. Namun, inflasi diperkirakan terkendali di kisaran sasaran pemerintah. Selanjutnya yaitu outlook keuangan dan investasi. Reformasi kebijakan, digitalisasi, dan investasi strategis diperkirakan mendorong potensi keuangan Indonesia di masa depan. Perekonomian yang stabil dan sektor keuangan yang kuat tercermin dari pertumbuhan IHSG dan pengendalian defisit anggaran yang terjaga meskipun ada dinamika global. Kesimpulan yang pertama yaitu target pertumbuhan ambisius 8% di 5 tahun ke depan mengikuti RPJMN tahun 2025 hingga 2045. Yang kedua yaitu konsumsi domestik dan kelas menengah sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu program hilirisasi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus sebagai prioritas nasional. Yang keempat yaitu risiko global dan tantangan struktural harus dihadapi untuk menjaga momentum pertumbuhan. Yang kelima itu digitalisasi dan reformasi ekonomi menjadi kunci keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, perekonomian Indonesia masa depan diproyeksikan tumbuh stabil dengan potensi penguatan besar melalui strategi pembangunan yang fokus pada hilirisasi, investasi, dan peningkatan daya saing global sambil mewaspadai tantangan global yang dapat mempengaruhi hijau pertumbuhan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.